warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pandeglang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coache. Bersama saya, Bendi dari SD Cikanodong 1, Eti dari SMP Negeri 2 Cikesik, dan Siti Nursamsia dari SDN Tanjungan 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Ben. Waalaikumsalam Bu Siti. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat, baik, semangat Bu. Oke. Kita bertemu lagi Pak Ben ya. Siap. Dengar-dengar Pak Ben mau melakukan coaching ya sama Iya, Ibu Eti? Iya betul. Oke. Hari ini Insya Allah akan melakukan coaching. Sebelum melakukan coaching sama Ibu Eti, mungkin saya sebagai observer ya Pak Ben ya akan menilai ya jalannya coaching Pak Ben sama Ibu Eti ya. Saya akan menilai tentang rubrik penilaian coaching, yaitu apakah coachingnya sesuai dengan alur tirta, apakah coachingnya sesuai dengan kompetensi coaching ataupun dengan prinsip-prinsip coaching Pak Ben ya. Iya. Yang pertama mungkin yang saya katakan pada Pak Ben dulu ya, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Ben kembangkan gitu dari coaching sekarang ini. Ya kalau melihat dari kompetensi coaching Bu ya. Ya. Jadi saya akan mengembangkan ya tiga-tiganya. Tiga-tiganya ya. Jadi kompetensi coaching Ya. itu ada 3 Pak Ben ya. Kehadiran penuh. Kehadiran penuh, kemudian oke. mendengarkan aktif. Siap. Dan mengajukan pertanyaan berbobot. Yang berbobot, Jadi, oke. saya kembangkan. Jadi tiga-tiganya Pak Ben ya yang ingin Iya. dikembangkan sama Pak Ben. Oke. Mungkin yang kedua Pak Ben ya, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi gitu dalam coaching ini Pak Ben? Oh iya. Dan dari ketiga itu yang Iya. ingin saya maksimalkan Bu Oke. ya. Itu dua paling Bu yang Dua akan ya? maksimalkan, Mm-mm. yaitu mendengarkan aktif, Mendengarkan aktif kemudian ya. mengajukan pertanyaan berbobot. Mengajukan pertanyaan berbobot dua ya Pak Ben ya. Oke. Dan yang ketiga Pak Ben nih, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin dicapai dari proses coaching ini Pak Ben, apa indikatornya gitu, ketercapaiannya? Ya tentunya Bu dalam setiap kegiatan ya kita harus ada target ya. Jadi harapan saya sih coachingnya ini saya ingin mengembangkan potensinya gitu kan. Iya. Mengembangkan potensinya ya bukan istilahnya mengajari gitu ya. Tapi bagaimana si coach ini dia bisa mengembangkan dirinya sendiri sehingga dia bisa menemukan solusi, dari yang membuat dia itu ada masalah gitu kan. Jadi dia bisa mencari solusinya sendiri. Oke, iya siap Pak Ben. Terima kasih Pak Ben ya. Mungkin demikian observasi ini ya. Silakan sekarang Pak Ben melakukan observasi sama coaching sama Pak Bu Eti. Siap. Terima kasih Pak Ben. Sama-sama Bu Siti. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum Bu Eti. Waalaikumsalam Bapak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Dengan Bapak sendiri bagaimana Bapak? Sehat? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Ya, semangat. Selalu semangat Pak Ben. Oke, baik. Bu Eti, selamat datang. Selamat bertemu ya. Sesuai dengan waktu yang kita janjikan ya. Jadi mungkin ada yang akan disampaikan pada kesempatan ini gitu kan, sehingga kita berada di sini ya. Iya betul Bapak. Jadi karena waktu kita ya terbatas Bu ya. Nah, jadi mau langsung aja nih. Pak Imin mau nanya ke Bu Eti. Nah dari pertemuan ini tujuan Ibu nih mau membincangkan atau ngobrolin apa sih? Gitu. Silakan Bu. Iya Pak, betul ya. Sebenarnya kayak seperti ini Pak. Saya itu memiliki masalah Pak terkait dengan siswa yang ada di sekolah. Yang mana ada beberapa siswa yang menurut saya Pak ya, si siswa tersebut itu memiliki kenakalan yang luar biasa Pak. Sehingga saya tidak bisa mengendalikannya gitu. Si siswa tersebut kayaknya malas banget kalau untuk belajar itu Pak. Ketika belajar pun
dia malah kayak suka izin keluar mondar-mandir gitu Pak. Jadi, kadang juga si siswa tersebut malah duduk aja di luar nggak mau masuk kelas Pak. Padahal guru udah masuk di kelas. Itu Pak permasalahan yang sekarang saya hadapi Pak. Seperti itu Bu ya. Oke, berarti permasalahannya yang ingin Ibu obrolin pada kesempatan ini tentang ya kenakalan siswa dalam tanda petik Bu ya. Iya. Nah, seperti itu. Baik, sebelum kita ngobrol lebih lanjut Bu ya, boleh saya bertanya lagi Bu? Boleh Bapak. Kira-kira dari hasil nih obrolan kita hari ini, sebenarnya yang Ibu harapkan apa sih? Saya berharap dari obrolan kita hari ini itu Pak, supaya gimana sih saya menemukan solusi untuk menghadapi siswa tersebut gitu Pak, supaya siswa yang tadinya malas belajar itu supaya disiplin lah itu mau belajar sama rekan-rekan yang lainnya gitu Pak. Seperti itu ya. Baik Ibu, tadi mau menyampaikan gitu kan bahwa siswa itu gitu kan. Jadi kenakalan gitu kan yang Ibu lihat gitu. Jadi kenakalannya yang seperti apa sih sehingga membuat Ibu itu kayak kelihatannya gimana gitu kan? Coba ceritakan Bu. Apa ya situasi anak tersebut ketika di kelas gitu kan seperti apa sebenarnya? Iya Pak. Kalau yang saya nilai Pak ya, Iya. dari anak-anak itu menurut saya dia anak karena kurang disiplin, dia itu nggak disiplin terhadap pembelajaran gitu. Waktu belajar juga saya supaya dia disiplin gitu ya, menghargai guru Pak, tidak bisa menghargai temannya yang sedang belajar, malah dia mengganggu temannya yang sedang belajar itu Pak. Gitu ya. Jadi tidak disiplin gitu ya orang. Ya. Terus gini Bu, kalau anak itu gitu kan, menurut Ibu kan kurang disiplin gitu ya, pakai disiplin. Nah kalau yang Ibu yang siswa yang disiplin itu, yang Ibu inginkan yang seperti apa sih sebenarnya? Kalau menurut saya yang disiplin bagi beberapa siswa yang tersebut itu Pak ya, yang sekarang kita bahas itu setidaknya dia bisa menghargai guru gitu Pak ya. Kan dari disiplin itu pasti dia, kalau misalkan dia disiplin pasti mau nepati waktu, ketika belajar ya belajar gitu Iya, Pak ya, betul. ketika main ya main, ketika ada guru ya bisa menghargai guru. Ada waktu Itu istirahat kan- Bu ya. Iya, kalau itu Betul. disiplin kan. Oke. Pak ya. Oke. Jadi gini Bu, kan kalau kita lihat kedisiplinan ya, jadi siswa itu menurut Ibu nakal, kurang disiplin gitu kan. Nah, dari tingkat ketidakdisiplinan anak itu, gitu, menurut Ibu mungkin sangat mengganggu atau gimana gitu ya. Nah, tingkatan kekurangan disiplinan itu kalau misalkan dari nilai ya, kalau tidak disiplin gitu, berarti dia ada di rentang nilai 10 gitu kan. Kurang disiplinnya, kalau disiplin mungkin di angka 1 gitu. Nah menurut Ibu kalau kurang disiplinnya itu kira-kira dari angka 1 ke angka 10 itu di angka berapa Bu siswa Ibu itu? Tingkat disiplin siswa tersebut Pak ya. Kalau menurut saya untuk sekarang ini enggak sih, kalau sampai level 10 ketidakdisiplinan dia sih enggak ya Pak ya, karena dia masih mau datang ke sekolah gitu. Walaupun nyampe sekolah dia seolah-olah enggak mau belajar gitu. Ketidakdisiplinan dia itu untuk sekarang ada di skala 8 lah Pak. Skala 8 ya. Skala 8. Nah oke, di angka atau di rentan 8 ya, di nilai 8. Nah keinginan Ibu itu mau ditingkatkan apa mau apa mau diturunkan gitu? Kalau ditingkatkan aduh tambah repot kayaknya Pak. Pengennya diturunkan. Oke. Sama diturunkan ya. Jadi begini Bu, kan tadi kurang disiplin ya. Nah menurut Ibu kira-kira tuh, jadi kurang disiplinnya itu kira-kira kenapa itu? Ya tadi Pak, ya karena
yang saya lihat sih Pak ya, nggak disiplin. Ya secara kalau siswa di luar waktu jam pelajaran berarti dia nggak disiplin Pak ya, nggak disiplin terhadap waktu seperti itu Pak. Kalau menurut saya lihat gitu. Ya, oke. Itu tampak di sekolah Bu ya. Enggak, maksudnya kira-kira ya ketika di luar sekolah gitu kan. Jadi apa ada hal lain gitu kan sehingga anak itu membuat tidak disiplin gitu. Kalau di luar sekolah saya gimana nggak tahu juga sih kalau untuk di luar sekolah Pak ya. Karena teman-teman saya selama ini hanya melihat ketika di sekolah aja di kantor. Seperti itu ya. Oke, baik. Nah sekarang Ibu kan sudah punya rentang nilai tadi tuh, ingin menurunkan gitu kan. Iya Pak. Tingkat kedisiplinan biar bagus gitu kan. Biar semuanya mungkin ya menurut penilaian Ibu ya sesuai dengan yang diharapkan gitu kan, kekondisipan di kelas. Nah sekarang kira-kira nih yang akan Ibu rencanakan untuk menekan supaya kedisiplinannya bagus, coba apa Ibu lakukan? Kalau untuk sekarang apa ya Pak ya, saya juga bingung sih Pak, makanya menurut saya ini adalah permasalahan gitu. Saya suka berpikir gimana ya cara menghadapi siswa tersebut gitu. Saya juga berpikir apa mungkin karena dia kurang perhatian kali gitu Pak ya. Jadi terus kalau melihat di situ apa saya melakukan lebih pendekatan lagi terhadap siswa-siswa tersebut gitu Pak ya. Dengan cara misalkan saya lebih mendekati mereka dengan mengajak ngobrol, berbincang-bincang gitu saya dengan pembicaraan-pembicaraan yang ringan, misalkan seperti menanyakan dia kabar gitu atau cita-citanya, atau juga nanyain masalah kehidupan dia di luar gitu ketika dia nggak di sekolah Pak, sehingga dia ketika diajak ngobrol sama kita relax gitu Pak, sehingga kita bisa mendorong dia ke arah yang lebih positif lagi, lebih disiplin lagi gitu kali Pak ya. Bagus Bu, jadi rencana Ibu itu ya menurut saya ini bagus sekali itu. Jadi ya seperti yang Ibu sampaikan tadi gitu kan, dimungkinkan ada kurang perhatian, ya jangan-jangan betul Bu ya. Ya berarti Ibu sudah memperhatikan gitu kan kebutuhan siswa gitu kan. Jadi harus seperti apa, berarti itu namanya Ibu sudah peduli Bu dengan siswa, itu luar biasa sekali. Itu perlu Ibu tularkan itu ke rekan-rekan yang lain ya. Jadi biar kita mengajar itu ya tadi kita harus terfokus ya kepada siswa, apapun yang dilakukan siswa ya pasti kata Ibu tadi kan bisa menyimpulkan menarik sih bahwa siswa ini seperti ini ya, kurang disiplin, oh jangan-jangan nih seperti ini. Nah itu perlu mungkin nanti akan Ibu sudah menyusun ya, sudah menyusun mungkin rencana untuk tadi kan menurut Ibu ada kurang perhatian. Nah kira-kira Bu yang akan Ibu lakukan tadi kan untuk mengatasi itu kira-kira kapan itu Ibu akan melakukan pendekatannya gitu kan ke siswa? Kalau untuk melakukan pendekatan mungkin secepatnya Pak ya, saya melakukan, dan saya dicari ketika ada kesempatan saya akan lakukan pendekatan terhadap siswa tersebut. Dan untuk penekanannya juga saya akan rutinkan setiap di akhir bulan gitu Pak, untuk mengecek lagi kedisiplinan siswa-siswa tersebut Pak. Bagus itu Bu. Nah kan Ibu sudah punya jadwal tuh. Nah, pasti Ibu juga itu sudah mempertimbangkan ya. Nah kira-kira menurut Ibu untuk melakukan itu kira-kira ada hambatan tidak itu? Sepertinya sih pasti ada aja kali Pak ya untuk hambatan-hambatan itu. Seperti hambatan mungkin dari waktu juga ya. Betul. Kadang kita untuk ini juga kan butuh apa konsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah juga ya, takutnya Bapak Kepala Sekolah juga gimana, itu mungkin suatu hambatan juga sih bagi saya gitu Pak. Iya saya paham. Ya itu juga sudah luar biasa Bu ya. Jadi Ibu sudah membuat rencana gitu kan, tindakan sudah disiapkan, direncanakan, akan menjalin kolaborasi juga gitu kan dengan kepala sekolah,
dengan rekan sejawat. Nah, berarti tadinya saya mau tanya itu, Bu. Jadi siapa saja sih akan dilibatkan gitu kan. Ternyata sebelum saya bertanya Ibu sudah ngomong bahwa diantaranya ya jelas koordinasi ya dengan kepala sekolah yang punya kebijakan gitu kan. Terkait kebutuhan Ibu juga melibatkan rekan sejawat. Ya, jadi seperti itu ya yang akan Ibu lakukan. Itu bagus sekali, Bu. Itu silakan nanti ya itu dikembangkan, dilakukan sesuai yang Ibu rencanakan gitu ya, harus sesuai rapi gitu Pak ya. Bagus sekali. Nah, dari rencana yang sudah Ibu susun sangat bagus sekali gitu kan, udah keren. Nah, kira-kira yang akan Ibu libatkan tadi kan sudah ini ya, kepala sekolah dan rekan sejawat. Kira-kira nanti untuk mengingatkan Ibu gitu kan bahwa kegiatan itu karena kesibukan bisa saja kan tiba-tiba lupa gitu kan. Nah, kira-kira yang akan Ibu benar diajak ditekankan gitu untuk sebagai controllingnya gitu. Kira-kira siapa itu, Bu? Untuk yang lebih penuh kali ya Pak ya, yang dilibatkannya itu ya harus ada Pak. Ya, full ya. Paling saya melibatkan bagian kesiswaan kali Pak. Oh, bagian siswaan, Bu ya. Menjadwalkan kan, membuat jadwal karena untuk perencanaannya takut kata Bapak itu takut lupa ya, atau kita ini karena kesibukan kita. Maka mungkin saya akan melibatkan bagian kesiswaan untuk menjadwalkan gitu, untuk merutinitaskan kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi supaya lebih ini Bu ya, Ibu Nasugi lebih enakan kalau disampaikan kepala sekolah dengan siswaan juga gitu kan. Jadi ada apa ya, ada benang merah gitu kan. Jadi tidak ketika ada permasalahan ya tidak dipikirkan sama Ibu sendiri begitu ya, seperti itu. Oke, Bu Eti, mungkin percakapan kita karena cukup terbatas Bu ya. Mungkin untuk saat ini kita cukup sampai sini dulu Bu ya. Nah, baik Bu, Pak Ben ingin tahu nih dari hasil percakapan kita dari awal sampai sekarang, kira-kira kesimpulannya yang Ibu dapat dari percakapan ini apa? Ya, alhamdulillah Pak ya, dari percakapan kita ini dari awal sampai akhir kita ini sampai penghujung percakapan kita ini, alhamdulillah saya dapat pencerahan Pak, sehingga saya menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang sekarang saya alhamdulillah. Pak. Oke, itu Pak ya, terima kasih alhamdulillah kalau Ibu dengan adanya kita coaching ini ya Ibu mendapatkan solusi sendiri ya, Pak, untuk mengatasi permasalahan siswa di sekolah Bu Eti. Baik Bu, selamat melakukan ya apa yang sudah Ibu rencanakan, dan harapan Mbak Ben kita bisa bertemu lagi Bu ya. Iya, Bapak, dalam siap. bincang apa ya, bincang-bincang lah bincang-bincang ke depan. Jadi saya pengen tahu, penasaran ya, hasil dari obrolan kita hari ini yang Ibu praktekkan hasilnya seperti apa. Jadi saya pengen tahu gitu kan. Jangan lupa nanti kontak lagi Bu ya, kita ngobrol lagi. Saya pengen tahu tadi hasilnya dari bincang kita hari ini dan tindak lanjut Ibu dengan siswa itu seperti apa. Iya, Pak. Oke, ditunggu Bu ya. Baik, info selanjutnya. Oke, terima kasih Bu Eti. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Ben, kita Iya, bertemu Mbak Siti. lagi. Gimana tadi coachingnya sama Ibu Eti Pak Ben? Ya, seru Bu. Seru sekali ya, saya juga tadi Seru. memperhatikan, seru banget ya. Terus ya menyenangkan, asik lah pokoknya. Asik ya, Ngobrol Pak Ben, sama Bu Eti itu asik, santai. Bu Etinya juga gimana ya, Tidak mengalir begitu mengalir, saja ya. gitu. Walaupun memang yang dibicarakannya itu kan apa ya, masalah siswa gitu kan. Masalah kalau masalah cenderungnya, tapi Bu Eti ketika melakukan coaching begitu menikmati gitu. Menikmati ya, jadi nggak kaku Pak Ben ya. Ya, Oke, alhamdulillah. Pak Ben tadi kan kita praobservasi ya. Sekarang Siap. kita pascanya nih. Ada Oke. pertanyaan lagi buat Pak Ben. Boleh, Apa boleh. yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator yang diinginkan tadi Pak Ben? Apa yang sudah dilakukan pada saat coaching atau keberhasilan dari indikator tadi yang diinginkan? Ya. Alhamdulillah Bu ya,
dengan adanya bincang tadi, gitu kan, Ibu Eti, gitu kan, Iya. beliau bisa mengembangkan potensinya, Oke. bisa menggali potensi sendiri, sehingga beliau bisa Bisa mencari cari solusi solusi. untuk mengatasi ya dalam tadi permasalahan Bu ya tentang siswanya. Alhamdulillah beliau setelah beres coaching tadi sudah mendapatkan solusinya. Solusi terbaik. Oke, alhamdulillah ya. Dari saya juga tadi meneliti atau jadi observer, saya juga melihat bahwa coaching tadi sudah berjalan dengan baik Pak Ben ya. Alhamdulillah. Alur tirtanya sudah tertata dengan baik dan si coachingnya sudah bisa menggali dan menemukan solusinya ya, dan sudah masuk pada prinsip-prinsip coaching juga ya. Dan yang terakhir Pak Ben, pertanyaannya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching tadi, yang ingin dikembangkan lagi sama Pak Ben gitu dari coaching tadi? Jadi terus terang Bu ya, secara pribadi sih, jadi memang kegiatannya sangat menarik ya. Iya. Tapi saya sendiri ingin lebih mengembangkan, ya memperdalam lagi ya, terkait ya alur tirtanya ya Pak Ben. Jadi semuanya akan dipelajari, akan diperdalam lagi, sehingga ketika melakukan coaching berikutnya gitu kan, ya lebih rileks lagi, Iya, siap. lebih santai lagi ketika berhadapan dengan coach seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ben. Mungkin Sama-sama, cukup sekian Bu saja Siti. ya Oke. pasca observasinya. Sampai berjumpa lagi. Siap, Bu Siti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Eti. Waalaikumsalam Bapak. Gimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah. Tetap sehat, selalu tersenyum dan tetap bahagia. Oke, itu selalu Pak, kalau untuk semangat dan tersenyum Oke, pasti. amin. Alhamdulillah. Baik, Bu Eti ya. Kalau nggak salah Ibu Eti akan melakukan coaching ya Iya betul Pak. bersama coach Ibu. Nah, sebelum melakukan coaching, saya akan melakukan para observer dulu Iya ya. Pak. Jadi mohon maaf jika di sini Pak Ben akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Ibu Eti ya. Baik itu nanti ya tentang rubrik penilaian hari ini gitu kan ke coaching. Terus pada coaching ini saya akan mengamati gitu kan. Jadi tadi dari rubrik penilaian, apakah yang nanti yang dilakukan sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan berkaitan kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya yaitu Ibu. Dan jangan lupa gitu kan, Ibu harus ingat nanti kan prinsip coachingnya seperti apa gitu kan. Oke Bu, prinsip coaching yang kita tahu yaitu diantaranya tentang kemitraan Bu ya, kemudian proses kreatif, kemudian dan maksimalkan potensi. Oke, sekarang yang ingin Pak Ben pertanyakan nih atau Bapak tanyakan satu, yang pertama ya, pertanyaannya jawab Bu ya. Iya Bapak, siap. Yang pertama Bu, kompetensi dalam coaching apa yang Ibu kembangkan dari coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam melakukan coaching ini Pak ya. Ya betul. Saya ingin mengembangkan ya semuanya itu Pak, dari kehadiran penuh, dari mendengarkan aktif, dan juga membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak buat si coaching tersebut. Jadi ketiga dari kompetensi bintangnya mau Ibu kembangkan gitu ya dari coaching Ibu itu. Bagus, keren. Pertanyaan kedua Bu ya. Baik. Nah, dari ketiga kompetensi itu Bu, nah, secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan itu yang mana? Dari yang ketiga itu Pak ya. Dari yang ketiga secara spesifik yang ingin saya kembangkan itu dari mendengarkan aktif Pak, sama mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi dua Bu ya, yang Iya. Ibu secara lebih spesifik lagi ya, Iya, akan betul. digali gitu oleh Ibu dari coach Ibu. Baik.
Pertanyaan terakhir Bu. Nah, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu proses dalam coaching ini dari coaching Ibu seperti apa Bu? Yang ingin saya ini ya, dari tujuannya kan Pak ya, Indikator yang ingin Ibu capai itu seperti apa sih? Dari saya menginginkan si coach tersebut itu bisa menemukan solusi Pak dari permasalahan-permasalahannya itu, seperti itu. sehingga dia mendapatkan langkah-langkah untuk memecahkan permasalahan dia itu Pak. Seperti itu, luar biasa, luar biasa. Oke Ibu, demikian pertanyaan yang sudah sampaikan tadi di server ini atau di coaching ini, dan selanjutnya silahkan Ibu lanjutkan coachingnya bersama coach Ibu. Oke. Baik, Pak. Iya. Terima kasih atas waktunya Bu Iya, ya. sama-sama, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Siti. Waalaikumsalam Ibu Eti. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik Ibu Eti. Gimana sebaliknya Ibu Eti? Baik Ibu, lagi sedang sehat, selalu tersenyum dan semangat, bahagia. bahagia kita. Oke. Baik Ibu, langsung aja ya. Karena kita tidak punya waktu yang banyak nih, paling sekitar 10 sampai 15 menit Iya. dalam percakapan ini. Iya. Saya langsung aja ke pokoknya Bu ya. Sebenarnya apa sih yang ingin Ibu bicarakan dalam pertemuan ini Ibu? Oke Bu Eti, mungkin dalam pertemuan ini saya ingin membicarakan tentang akhir-akhir ini gitu Bu Eti ya, saya sedang merasa kejenuhan gitu ya. Mungkin bulan-bulan ini aja nih, dengan kita bertepatan hari ulang tahun PGRI ya, terusnya ditambah tugas kita di LMS ya, tugas guru penggerak, terus ditambah kita di sekolah ya, banyak tugas. Mungkin dari situ saya merasa jenuh gitu ya, akhir-akhir ini gitu saya, jadi kurang bersemangat lah gitu karena mungkin jenuh gitu ya. Itu mungkin Ibu Eti yang saya rasakan akhir ini gitu, bulan-bulan inilah gitu. Berarti Ibu sekarang lagi punya permasalahan karena merasa jenuh gitu Ibu ya? Iya. Karena banyak tugas-tugas, emang betul Ibu ya. Oke. Sekarang ini benar-benar pas lagi menyambut HUT PGRI juga ya, kita Iya. sibuk banget, pastilah merasa jenuh. Nah, dari pembicaraan kita ini, apa yang ingin Ibu dapatkan Ibu? Ya mungkin saya pengen mendapatkan solusi mungkin ya Bu ya, solusi dari masalah yang saya rasakan tadi gitu tentang kejenuhan. Mungkin itu Bu Eti. Kalau boleh tahu nih Bu, dari kejenuhan tersebut yang Ibu alami sekarang ini, yang seperti apa sih Bu kejenuhannya? Mungkin capek kali ya Bu ya, jadi mungkin karena terlalu padat ya aktivitas gitu, dari Senin sampai hari Sabtu, mungkin bahkan Minggu kan kita mengerjakan tugas, mungkin saya ngerasa capek gitu ya, dari capek gitu jadi timbul rasa malas dan jenuh gitu Bu. Malas sih Bu ya, jadi Iya, timbul rasa timbul jenuh, rasa karena malas dan capek juga dari ya. capek juga mungkin. Nah, kalau misalkan kita diskalakan nih ya, dari skala 1 sampai 10, Ya. tingkat kejenuhan Ibu untuk sekarang ini ada di skala berapa? Kalau misalkan Iya. skala 1 itu paling rendah Paling kejenuhannya rendah ya, Ibu ya. oke. 10 tingkat tinggi rasa jenuh itu. Sekarang perasaan Ibu ada Ada di mungkin skala jenuhnya ada di 8 mungkin Bu Eti ya, jenuhnya. jenuhnya ada Ada di di skala skala 8 gitu ya. 8 ya. Nah, Ibu mau diturunkan ke skala berapa nih dari tingkat kejenuhan? Apa mau ditaikin sampai jadi 10 kalau apa untuk 9? kalau untuk naik enggak mungkin Oh, ya. enggak ya. Mau diturunkan Turun gitu ya? aja mungkin Bu Eti. Kira-kira ke Mungkin skala berapa Ke tuh? skala 2 atau enggak 3 mungkin Oh, ya gitu. ke situ. Iya. Enggak ingin ke skala 1? Boleh kalau misalkan, tapi kan kadang kita setiap Iya. aktivitas pasti ada aja gitu Iya, ya betul. mungkin kalau untuk ke Pasti 1 ada mah ya. ya. Mungkin kedua lah Bu Eti Oke, ya. ingin diturunkan skala kejenuhannya ke skala 2 Dua, dari iya. skala 8 saat ini. Iya, gitu ya? iya. Oke. Ibu punya solusi enggak untuk misalkan menurunkan dari skala itu? Pastikan punya Bu. Ada. Solusi itu apa? Menurunkan skala. Ya, mungkin solusi yang saya pikir sih, mungkin saya harus istirahat sejenak mungkin ya dari aktivitas itu. Bisa mungkin di rumah saya dengan teknik
stop mungkin bisa, ataupun saya bisa main mungkin ya ke pantai kemana, atau bisa dengan kulineran juga mungkin. Ya, betul, Itu mungkin ya, solusi buat menghilangkan sedikit lah dari rasa jenuh itu mungkin Bu Eti. Ya. Nah, dari beberapa solusi yang ingin ini Ibu ya, tadi yang diungkapkan oleh Ibu itu, yang diprioritaskannya itu yang mana menurut Ibu yang lebih baik gitu Bu? Kalau menurut saya mungkin ke pantai kali Bu Eti ya. Gitu ya, Biar jalan-jalan ya, iya, benar. biar suasana otak kita lagi gitu ya, cemerlang atau refreshing gitu mungkin. Mungkin ke pantai Bu Eti ya. Oh, betul Ibu ya, kalau ke pantai kali ya asik juga tuh, bisa menurunkan rasa jenuh kita Iya. ya. Kalau boleh ngajak-ngajak nih. Oke, biar siap ini Bu, ayo seru kita ya. bareng-bareng ya ke pantai. Nah, kan kalau misalkan Ibu nih mau rencana ke pantai, kira-kira ada bakalnya nih, ada hambatan enggak atau ada kendala enggak dari rencana Ibu ini? Pasti ada aja sih Bu ya, karena mungkin waktu ya. Kadang saya berencana besok, ada lagi gitu kan ini ya, tugas gitu ya, ada lagi harus kemana, harus tambah dengan di rumah kan, anak-anak juga kan. Jadi kadang itu mungkin Bu di waktu mungkin Bu, apa yang sudah kita berencana kadang ya nggak terjadi atau nggak terlaksana, kadang ada lagi gitu hambatan lain. Mungkin itu Bu di waktunya mungkin Bu ya, kadang iya hambatan di waktu ya. Terus untuk kalau seandainya nih ada hambatan benar itu, Ibu solusinya seperti apa untuk mengatasi hambatan tersebut Bu? Kalau solusi mungkin saya harus menjadwalkan mungkin ya, misalnya minggu ini gitu ya, saya harus menjadwalkan dan tidak walaupun ada tugas atau apa saya kesampingkan dulu gitu ya. Jadi intinya mungkin menjadwalkan gitu ya, memfokuskan bahwa minggu ini harus ke pantai gitu maksudnya. Ya. Kira-kira kapan nih akan jalan-jalannya nih? Secepatnya Bu. Secepatnya. Ya. Ya. Oke, secepatnya. Biar cepet turun itu Iya, kejenuhan kita, biar Bu, cepat ya. turun. Gitu. Nah, ketika Ibu jalan-jalan, pastinya ada kali yang Ibu butuhkan bantuan atau teman gitu Bu ya. Iya. Kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu untuk main ke pantai itu Bu? Suami mungkin ya, sama keluarga gitu ya, karena sendiri juga kita tidak enak ya gitu, mungkin sama keluarga lah mungkin Bu, terutama sama suami gitu ya. Terus untuk melakukan ini nih aksi Ibu jalan-jalannya ke sana, apa komitmen Ibu? Komitmen saya Iya. ya, mungkin saya ke diri saya sendiri ya, maksudnya harus bisa menjadwalkan diri bahwa bekerja itu, kalau terus bekerja itu tidak baik gitu maksudnya ya. Sejenak harus merefleksikan atau mengistirahatkan diri saya, terutama tubuh saya ini gitu mungkin Bu ya, karena mungkin kemarin karena terlalu padatnya aktivitas saya drop juga ya kemarin, sampai sehari 2 hari dari jenuh itu mungkin capek, drop juga, tapi alhamdulillah sekarang sudah kembali sehat lagi gitu. Baik Ibu, sudah ke penghujung Oke, ini kita karena iya. waktunya yang terbatas Bu ya, Iya. sehingga kita udah sampai penghujung sesi pembicaraan kita ini. Saya ingin menanyakan ke Ibu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita sekarang ini Bu? Alhamdulillah Bu Eti ya, akhirnya saya ada pencerahan loh. Iya, bahwa saya harus bisa merilekkan tubuh saya juga gitu, maksudnya dari percakapan ini. Alhamdulillah Bu Eti ada pencerahan sedikit lah gitu ya. Selamat Ibu ya, ditunggu nanti info selanjutnya. Jangan lupa kabar-kabarin Ibu loh Siap. ketika ada jalan-jalan di sana. Oke Bu Dan Eti. juga mudah-mudahan kita jadwalkan lagi untuk ketemu ya. Untuk Ibu pengen melihat tindak lanjut selanjutnya. Siap. Gimana nih setelah jalan-jalan Ibu, apa tingkat kejenuhan Ibu ini menurun atau malah Oke, mudah-mudahan bisa menurun ya. Ibu Iya. Jangan lupa kontak-kontak Ibu ya. Iya, Semoga Ibu lancar jalan-jalannya, happy, sehingga Oke. Ibu bisa menurunkan kejenuhan Ibu sesuai Siap. dengan rencana Ibu. Siap Ibu Eti. Terima kasih Ibu ya. Sama-sama untuk Ibu Eti. pertemuannya. Iya. Mungkin cukup sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu Eti. Baik, Bapak. Gimana nih kegiatan coachingnya? Kayaknya asik gitu ya, coba. Asik banget Bapak untuk coachingnya.
alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Baik, saya ingin bertanya Bu ya, menurut Bu Eti ya, dari indikator yang saya tanyakan di awal tadi, sejauh mana sih ketercapaiannya dari hasil coaching tadi? Dari indikator yang saya inginkan Pak ya, yang sudah saya lakukan Betul. tadi melakukan coaching tersebut, alhamdulillah saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta Pak, Alhamdulillah. yang mana di situ adanya tujuan, ada identifikasi, Betul. juga ada rencana aksi, dan diakhiri juga dengan tanggung jawab Pak. Sehingga alur tirta tersebut mampu menggali si coach dari permasalahan-permasalahan itu Pak. Keren. Pokoknya hasil pengamatan saya juga sudah luar biasa sekali gitu ya. Yang ibu bisa gitu kan menggali coachingnya, kemudian alur tirtanya juga bagus gitu kan. Jadi yang ibu yang mau kembangkan dari tadi di pas di pra ya, itu sudah apa namanya, terpenuhi lah yang ibu lakukan. Kemudian coachingnya juga kelihatan begitu enak ya, begitu happy gitu. Jadi dia juga bisa mengembangkan potensinya sehingga dia juga bisa mencari solusinya sendiri. Jadi itu coachingnya mantap, keren. Baik Bu, satu lagi pertanyaannya. Nah, dari hasil coaching ini yang ingin ibu kembangkan dari apa yang ingin ibu kembangkan lagi dari ibu sebagai coach? Dari hasil coaching barusan itu Bapak ya, saya ingin belajar lagi Pak, menggali lagi alur tirtanya itu, supaya saya bisa melakukan coaching lagi yang lebih baik lagi Pak. Ya. Padahal itu udah keren Bu ya. Ini mau ditingkatkan lagi berarti ya. Pengen Berarti ditingkatkan lagi, akan pengen keren lebih baik lagi gitu Pak, ya. lebih bagus lagi. Oke Bu, mungkin itu saja Bu ya, yang ingin saya tanyakan terkait pasca coaching. Terima kasih atas waktunya dan atas jawaban dari semua pertanyaan saya. Mohon maaf sebelumnya dan terima kasih. Assalamualaikum. Sama Bapak, waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Ibu Eti. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah, walaupun rada sedikit ini ya kurang sehat, tapi semangat Semangat ya. Ya. Nah, kita akan melakukan coaching katanya ya. ya. Oke, iya. Nah, sebelum melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya pertanyakan ke Ibu. Oke, boleh, siap Bu. Ini terkait rubrik penilaian Ibu. Iya. Di sini saya sebagai observasi mau mengamati Ibu dan melakukan penilaian terhadap coaching yang Ibu lakukan nanti. Siap. Ya. Oke. Nah, di mana yang akan saya perhatikan itu apakah coaching tersebut sudah dijalankan sesuai dengan alur kita, Iya. gitu. Terus apakah Ibu sebagai coach akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coach tersebut, dan saya akan mengamati apakah si coach tersebut dapat merespon dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari Ibu itu ya. Juga Ibu untuk melakukan coaching ini jangan lupa Ibu sesuaikan dengan prinsip coachingnya Ibu ya. Siap. Di mana prinsip coaching itu ada tiga. Yang pertama itu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya. Dari potensi itu juga Ibu harus perhatikan dalam kehadiran penuhnya, terus dalam mendengarkan aktifnya juga Ibu harus mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu ya. Siap. Ketika Ibu melakukan coaching nanti. Nah, ini beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Ibu ya sebelumnya, yaitu kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan apa itu Bu? Mungkin tiga-tiganya kali Bu ya. Yang pertama dengan kehadiran penuhnya, yang kedua mendengarkan aktifnya, yang ketiganya ya saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu Bu ya. Tiga-tiganya lah. Tiga-tiganya Ibu Oke, ya. iya. Pertanyaan yang kedua Ibu nih,
dari yang ketiga itu yang akan dikembangkan terhadap coach itu, bagian kompetensi mana yang secara spesifik Ibu akan diobservasi? Mungkin bagian yang kedua Bu Eti ya, saya bisa mendengarkan aktif Iya. dari si coachnya, sehingga saya dari mendengarkan aktif itu saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot Oh gitu ya. ya. Yang kedua itu Yang Ibu ya? kedua bisa nyambung yang ketiga. Oh akhirnya. iya. Iya. Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, gitu oke. ya. Nah, dari pelaksanaan coaching tersebut Ibu, apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini Ibu? Ya, saya berharap gitu ya, dengan saya melakukan coaching tadi, saya bisa menggali potensi yang ada di si coaching sehingga dia bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri gitu Bu. Ya, Oke. mudah-mudahan ya Ibu bisa menggali si coach tersebut Iya. Ibu ya, si coach tersebut. Coach, iya. Oke, untuk pertanyaan observasi observasi ini mungkin sekian aja dulu Ibu ya. Iya. Nanti kita dilanjut ke pasca observasinya. Siap Ibu Eti. Silakan Ibu melakukan coaching bersama coach Ibu. Ya, assalamualaikum Pak Ben. Waalaikumsalam Bu Siti. Selamat sore nih. Selamat sore juga. Gimana Bu. kabarnya hari ini? Harus selalu tersenyum Oke. dan tetap bahagia. Siap. Baik-baik saja Bu intinya. Oke. mah. Sehat Pak Ben ya. Alhamdulillah. Iya. Ibu juga gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Ben, Luar walaupun rada kurang sehat tapi tetap semangat lah karena mau Luar biasa. mengcoach Pak Ben. Siap, siap. Oke Pak Ben, kita punya waktu sebentar nih Pak Ben ya. Siap. Kira-kira apa sih yang mau dibicarakan hari ini Pak Ben? Oh gitu Bu ya. Jadi gini Bu, kan di sekolah ya. Hmm? Jadi ya cukup apa ya? Cukup mengganggu juga sih. Mengganggu harus bagaimana gitu kan. Iya. Solusinya gitu. Jadi mau tidak mau ya emang harus dipikirkan Oh, gitu Bu iya, ya. iya. Jadi kondisi yang Pak Ben hadapi di sekolah ya memang dijadikan harus ada solusi. Oh gitu. Jadi gini Bu, Pak Ben melihat gitu ya, Hmm? kok siswa Pak Ben di sekolah nilai literasinya Oke. kecil gitu Bu, Oh. di bawah KKN gitu. Kata Pak Ben, aduh saya ini kurangnya di mana gitu kan, salahnya di mana gitu. Makanya saya ingin ada untuk apa ya, untuk mengungkapkan yang terjadi gitu Iya. kan, untuk beberapa kata saya dengan siapa ya maka saya hubungi Bu Oke, Siti, siap Pak Ben begitu, ya. Bu. Jadi Pak Ben ingin membicarakan tentang nilai literasi yang merah ya Pak Ben ya di sekolah Pak Ben. Oke Pak Ben. Terus dari pertemuan kita nih sekarang apa sih yang diinginkan oleh Pak Ben? Saya menginginkannya ya mungkin ada sesuatu ya yang bisa saya pakai Oke. atau bawa ke sekolah gitu ya, Iya. untuk bisa apa ya, menaikkan gitu ya, Menaikkan ya. menaikkan sedikit mungkin dari nilai literasi siswa di sekolah. Oke. Jadi nilai di literasi sekolah Pak Ben merah sekali Pak Ben. Iya betul Bu. Kalau Literasinya kita cukup. hitung dari skala 1 sampai 10 kira-kira di posisi mana itu Pak Ben? Nilai literasi yang merahnya itu? Merahnya itu Bu ya, Iya. kalau dari 1 sampai 10 Kira-kira merahnya itu di mungkin 5 5 ya Pak Ben. Waduh. Mau menaikkan atau menurunkan Pak Ben kira-kira? ya. Kalau soal nilai ya harus bagus lah, Harus bagus ya, Bukan pasti merah. harus dari merah harus hijau ya Pak Ben ya. Oke. Kalau Iya. turun gitu kan dia malah semakin merah gitu Iya. kan, dari 5 ke 4 itu pada merah. Tapi Oke. kalau dari 5 bisa naik ke 6 gitu ya kan, Ah. ya berarti hijau gitu. Siap, Jadi ini siap. naik sedikit. Gitu. Naik sedikit buat hijau ya Pak Ben ya. Iya, Kira-kira mau sampai berapa Pak Ben untuk hijaunya itu ke skala berapa? 5. Kan turunnya tadi 5 ya. Iya. Mungkin ke 75 Bu ya. Ke 75 ya, enggak ke 8 Pak Ben. Enggak, nanti dulu. Oke, Jadi siap. jangan gede-gede dulu, nanti takut ngap saya. Ya. Jadi Iya. cukup di 75 atau 7,5 deh. Siap Pak Gitu. Ben di 7,5 ya. Iya, Oke. iya, gitu. Kira-kira apa sih strategi atau solusinya Pak Ben untuk Pak Ben menaikkan dari tadi skala dari 5 ya keinginan ke 7,5 itu strateginya seperti apa gitu Pak Ben? Ya strateginya gimana ya?
Soalnya ketika saya lihat nilai merah itu Bu, Iya. ya yang jadi acuannya kan dari hasil MBK kemarin ya. Oh gitu. Dari hasil MBK kemarin, pas dilihat di rapot pendidikannya, Iya. ya, aduh kata saya, ini di bawah KKM nih, Bawah gitu KKM kan. ya. Ya saya sebagai kepala sekolah kan, Iya siap. aduh mana nih gitu kan. Pikirkan juga Pak Ben Iya, ya. Iya. harus dipikirkan harus bagaimana gitu Iya, kan. iya. Biar rapot pendidikannya ketika diakses kita hijau. Nah kata Bu Enang tadi, Iya. solusinya gitu ya, Iya. ya bukan mungkin ya sebenarnya saya sudah melakukan sih Bu, kayak apa ya, Pak. kayak membaca literasi di hari Kamis. Literasi hari Oh, Kamis. kan kalau hari Kamis diadakan literasi Oke. gitu, itu rutin lah. Iya. Kemudian saya mencoba juga untuk dengan rekan-rekan guru membuat sudut baca Bu. Iya. Sudut baca yang di Oke. setiap kelas dari 1 sampai 6. Iya. Gitu Bu. Jadi literasi setiap hari Kamis, Sudut kemudian baca. sudut baca. Oke. Kemudian mau Ada dirintis lagi. juga kayak pojok baca, Pojok baca, gitu Bu, siap. kayak di teras ataupun di tempat apa ya, kayak koridor-koridor gitu, di garasi. Kayaknya Siap, Pak Ben. kayaknya seperti itu Bu ya kayaknya. Dari ketiga tadi yang Pak Ben ceritakan ya, adanya literasi setiap hari Kamis, sudut baca dan pojok baca. Kira-kira yang prioritasnya itu yang mana Pak Ben? Yang akan diprioritaskan gitu maksudnya? Dari ketiga itu ya. Kayaknya Bu kalau yang lebih memungkinkan itu yang lebih dekat dengan siswa, Oke. kayaknya Pak Ben lebih difokuskan karena itu sudah rutin ya. Pasti ya. Lebih difokuskan supaya lebih dekat dengan siswa. Oke. Kayaknya itu di sudut baca Bu. Sudut baca ya. Karena Ya. sudut baca itu kan di setiap kelas Oke. posisinya. Jadi diharapkan kalau baca bareng itu kan kayak di teras gitu kan, baca bareng Oke, gitu kan. iya, iya. Jadi kayaknya kurang kondusif juga Siap. gitu kan. Terus bacanya juga mungkin siswa dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 mereka terganggu gitu kan. Oke. Tapi diharapkan mungkin kalau dengan sudut baca, jadi tingkatan buku dari kelas 1 Ya. sampai dengan kelas 6 juga pasti lebih. Oke. Sudut baca itu berarti di dalam kelas Dalam- gitu setiap Pak? kelas, Oke, setiap siap. kelas, ya. Setiap kelas ya. Setiap kelas. Kalau pojok baca di luar Di luar, kelas. Bu. Oh, Ya, di gitu luar. perbedaannya ya. Perbedaannya. Oke, siap. Jadi kalau Pak Ben pengen memprioritaskan yang di dalam dulu Di Pak dalam Ben ya sudut sebelum keluar. baca. Oke, siap. Nah, untuk melakukan itu Pak Ben ya, Hmm. pasti kan tidak bisa sendiri nih Pak Ben nih ya. Iya. Siapa kira-kira yang mau diajak Pak Ben untuk kerjasama lah, untuk berkomitmen gitu? Oke. Jadi pastinya Bu, kalau Iya. sekolah diselesaikan oleh kepala sekolah, ya pasti gempur saya Bu. Iya pasti ya. Kelabakan Oke. saya gitu. Jadi akhirnya ya jelas lah. Jadi semua warga sekolah gitu kan. Dari sekolah ya. Dari dewan guru, kemudian kan itu dilibatkan, akan dilibatkan untuk ya membuat sudut baca, kemudian menata sudut baca gitu kan. Oke. Jadi dilibatkan supaya mereka juga istilahnya kan bertanggung jawab gitu kan, Oke, siap. bertanggung jawab dengan kelas masing-masing. Jadi mereka juga supaya memang mereka memberdayakan apa ya, kayak struktur kelas masing-masing gitu kan. Makanya kayaknya sama Pak Ben juga akan dikasih Iya. challenge gitu ya, kayak Challenge. tantangan. Coba misalkan kelas Iya. mana yang Yang paling paling bagus yang paling gitu kreatif ya. gitu kan, Oke. bikin sudut bacanya apakah mau di kayak apa ya, kalau dibuat lukisan-lukisan dinding Oke, itu seperti iya. apa? Iya. Mungkin kayaknya lebih asik kayak gitu Bu ya kali ya. Oke, Kayaknya siap. seperti itu. Nah, untuk melakukan hal tersebut gitu Pak Ben, Mhm. apakah ada kira-kira akan ada kendala atau tidak gitu Pak Ben? Apakah Ya. ada kendalanya gitu untuk melakukan tadi bekerja sama dengan rekan guru ya untuk membuat sudut baca di ruangan gitu? Ya. Apakah ada kendala gitu Pak Ben? Kalau kendala ya pasti mungkin ada Bu ya. Ada ya. Jadi kendalanya ini Bu, kalau juga agak, kalau memang seperti itu sih ya, kendalanya kayaknya di buku ya. Di buku ya. Kalau guru sih ketika disuruh sama kepala sekolah pasti nurut ya. Oke, pasti ya. Tapi kalau pengadaan buku Iya. gitu ya, pengadaan buku juga, kami juga bingung juga ya. Kalau yang namanya baca, ya biasanya kan kalau anak kelas 1, Iya. kalau membaca mereka itu
lebih seneng banyak gambar Pasti, gitu kan. iya pasti. Biasanya kalau bacanya lebih sedikit Iya. gitu kan. Kalau 2, 3, 4, 5, 6 ya kalau 6 antara gambar ya biasa gambar standar kan bacanya deskripsi bacanya lebih banyak. Jadi mungkin kendalanya Bu di pengadaan buku. Pengadaan buku pasti ya. Pengadaan buku kendalanya di situ. Oke. Kira-kira kapan nih mau dilakuin yang tadi rencana yang Pak Ben tadi udah dijelaskan? Kapan tindak lanjutnya gitu Pak Ben? Ibu mau tahu apa mau tahu banget? Mau tahu banget ini. Kapan akan dilaksanakan gitu Pak Ben? Waduh, kapan ya? Mm-mm. Ya pasti secepatnya Bu lah. Secepatnya ya. Setelah dari obrolan ini Oke. saya merasa termotivasi gitu kan. Mm-mm. Padahal sebelum ngobrol saya bingung kata saya ngapain ya. Iya, Tapi iya. ketika sudah ngobrol gini, tiba-tiba terinspirasi ya. Inspirasi ya Oh Pak iya Ben ya. seperti ini. Insya Allah Bu dari sini mungkin saya langsung akan istilahnya besoknya akan mengadakan rapat ya Mm-mm. dengan Dewan Guru ya untuk meningkatkan Mm-mm. nilai literasi mungkin tahun depan ya. Oke, siap. Karena Tahun tahun depan depan. akan NBK lagi, NBK kan setiap tahun sekali Iya, gitu oke. ya semoga nilainya Oke. ya naik tadi ke angka 7,5. Oh, siap. Berarti prosesnya dari sekarang mungkin Pak Ben ya. Iya harus. Oh, dari sekarang Harus. biar ANBK tahun depan nilainya tidak merah lagi. Oke. Seperti itu. Ya oke Pak Ben ya, mungkin itu saja ya Pak Ben ya Siap. pertanyaannya. Mudah-mudahan apa yang Pak Ben tadi rencanakan itu bisa berjalan dengan Amin, baik ya amin, Pak Ben ya. amin, amin. Dari percakapan tadi kita nih Pak Ben dari awal dari akhir, apakah ada gimana perasaan Pak Ben ya gitu dengan percakapan tadi kita dari awal sampai akhir? Ya pertama pelong Bu. Plong ya. Pelong. Ternyata memang dengan bisa disebut curhat kali ya. Iya. Dengan ada teman bicara, Iya, siap. kalau satu frekuensi Iya, enak Bu ya. Enak ya. Jadi secara tidak langsung, secara otomatis kan saya juga merasa oh iya ternyata solusi ya ternyata ya seperti itu. Dan tapi tadi kalau sebelum bicara bingung juga Bu. Bingung Pak ya. Tapi alhamdulillah dengan ada pembicara ini Open bisa menggali Oke, gitu kan siap. kekayaan ataupun potensi yang ada dalam diri Robin sendiri Oke. juga yang ada di sekolah. Siap, Insya Allah oke. akan dimaksimalkan tadi Bu untuk mendongkrak Iya. untuk menaikkan nilai literasi. Iya tersebut. siap. Terima kasih Pak Ben. Mudah-mudahan saya doakan, mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan Pak Ben bisa berjalan dengan Amin, lancar. amin, Mungkin amin. kita ketemu lagi tahun depan kali Pak Ben ya untuk melihat hasil Ya. literasi setelah ANBK. Ya jangan tahun depan lah Jangan Bu. tahun Mungkin depan. nanti 6 atau 1 semester lah Satu mungkin semester ada ya. ada kontak-kontak Siap, lagi kita Oke, untuk siap, ngobrol Bu ya. Siap Pak Oke, Ben ya. oke. Itu aja mungkin Pak Ben Siap, ya. siap Bu. Terima kasih atas waktunya Pak Oke, Ben. sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Ibu Eti. Bagaimana nih habis coachingnya? Iya, seru sekali Bu Eti ya Pak Ben, luar biasa ya. Alhamdulillah tadi coaching tadi berjalan dengan lancar ya, tidak kaku ya Pak Ben juga bisa menggali gitu ya dari kemampuan. Seru aja pokoknya Bu Eti. Iya. Ada beberapa pertanyaan lagi nih Oke, dari siap, saya. siap, Karena siap, saya Bu tadi Eti. udah melihat juga ya Iya. pas waktu pelaksanaan coaching. Mm-mm. Saya akan mengajukan pertanyaan lagi nih. Oke. Apa yang sudah dilakukan pada saat coaching barusan terkait indikator yang diinginkan oleh Ibu? Siap. Tadi alhamdulillah saya telah melakukan coaching dengan alur tirtanya ya, sehingga tadi tujuannya ada ya, identifikasinya juga ada, terus rencana aksi bahkan tanggung jawab juga sudah terlihat ya ini tadi alhamdulillah gitu, sehingga alur tirtanya saya dapat menggali coach dari permasalahan-permasalahan untuk menemukan sendiri solusinya ya dari Pak Ben itu. Akhirnya Pak Ben juga bisa menggali dirinya gitu ya untuk permasalahan yang sedang dia hadapi gitu. Alhamdulillah Bu Eti sudah berjalan Berjalan ya, iya tirtanya, betul. iya. Memang tadi juga saya mengamati, menurut Oke. saya juga emang luar biasa, bagus Oke. banget ya. Itu menurut saya coaching tadi itu benar-benar sudah berjalan dengan baik, berjalan Oke. dengan tertata gitu Bu. Bahkan dari alur tirtanya juga sudah, Ibu juga sudah mampu menggali si coach tersebut, Iya, terima sehingga kasih Bu Eti. si coach tersebut mampu menggali permasalahan. Iya. Sudah luar biasa Ibu. Oke. Coaching yang barusan Ibu lakukan juga udah masuk ke dalam prinsip coaching. Siap. Prinsip yang kemitraan, proses kreatif itu udah masuk Bu, luar biasa banget. Oke. Ada pertanyaan satu lagi nih Bu. Oke.
kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan coaching barusan itu? Mungkin kompetensi saya tetap belajar tentang tirta ya Bu ya, terus menggali kemampuan saya tentang tirta sehingga coaching-coaching yang akan saya laksanakan itu bisa sebagus mungkin gitu ya. Mungkin tadi sekitar 7 saya bisa mencapai 9 10 gitu ya maksudnya dari coachingnya. Mungkin saya lebih belajar betul lah tentang coaching gitu Bu, alur tirtanya maksudnya Iya, ya. saya padahal tadi udah bagus banget loh waktu coachingnya itu. Biar lebih bagus lagi Bu, iya. Semangat Ibu ya. Oke, siap. Mudah-mudahan Ibu lebih bagus lagi ke depannya Amin, dan belajar amin. lagi Iya, dengan siap. Kristen. Ibu terima kasih ya udah kita dari kita udah selesai ya Ibu Iya. ya. Terima kasih atas waktunya. Mungkin cukup sekian Iya. kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga menginspirasi. Salam bahagia guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.